Halo semuanya. Selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk, kita mulai kisahnya. Mertua pura-pura keracunan masakanku di acara makan malam keluarga, sampai semua menuduhku. Aku tak terima, akan aku balas dengan cara begini. Aira terbangun sebelum fajar menyapa. Seperti biasa, ia merapikan tempat tidur dengan telaten, memastikan setiap sudut kamar tetap rapi meski sederhana. Setelah menggulung selimut tipis yang biasa dipakainya, ia melangkah ke dapur kecil yang menjadi pusat aktivitas di rumah mungilnya. Udara pagi masih dingin, tapi Aira sudah sibuk menyiapkan air hangat untuk teh dan sarapan sederhana. Sambil menunggu air mendidih, ia mengintip keluar jendela, melihat langit mulai memerah di ufuk timur, mengiringi hari yang baru. Dapur kecil itu memang bukan dapur impian banyak orang, tapi bagi Aira, setiap sudutnya memiliki arti. Rak-rak kayu yang mulai usang penuh dengan alat memasak sederhana, wajan kecil, panci-panci bekas, dan kompor gas yang terkadang susah menyala. Semua itu ia rawat dengan baik, karena itu satu-satunya tempat yang jadi pangkalan harapan dan perjuangannya sehari-hari. Di rumah itu juga tinggal ibu Aira yang sudah lanjut usia. Setiap pagi, Aira tak lupa memeriksa keadaan ibunya, memastikan beliau sudah bangun dan makan dengan cukup. Meskipun tubuh ibunya sudah tak lagi kuat, tapi semangat hidupnya tetap membara. Aira sering merasa bahwa ibunya adalah sumber kekuatannya, sumber keteguhan yang mendorongnya agar tetap bertahan. Latar belakang Aira bukanlah keluarga kaya atau terpandang. Mereka hidup pas-pasan di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Ayahnya sudah meninggal ketika Aira masih kecil, meninggalkan ibunya yang harus berjuang seorang diri membesarkan anak-anaknya. Keluarga sederhana itu tidak pernah meminta lebih dari sekadar kehidupan yang cukup. Sejak remaja, Aira sudah terbiasa membantu ibunya dengan bekerja di ladang dan sesekali menjadi asisten penjahit tetangga. Kebiasaan itu menumbuhkan karakter pekerja keras dan mandiri pada dirinya. Ketika memasuki bangku SMA, Aira mendapat beasiswa dari sekolah setempat berkat prestasi akademisnya. Ia tahu bahwa pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan yang membelenggu keluarganya. Setiap malam, setelah pulang sekolah dan membantu ibu di rumah, ia masih menyempatkan diri untuk belajar hingga larut. Meski kadang lelah menyelimuti tubuh, tapi matanya selalu berkilau penuh harapan. Pertemuan dengan Arya terjadi di sebuah acara pengajian di kota. Arya, pria yang jauh berbeda dengan lingkungan Aira, datang dari keluarga berada di pusat kota. Tapi sikapnya yang rendah hati membuat Aira merasa nyaman. Awalnya mereka hanya bertukar senyum dan sapaan ringan, namun seiring waktu, kedekatan itu tumbuh menjadi perasaan yang tak bisa diabaikan. Arya menghargai kesederhanaan dan keteguhan Aira, sementara Aira merasakan perlindungan dan ketulusan dari Arya. Mereka menjalani masa pacaran yang penuh tantangan. Perbedaan latar belakang membuat banyak pihak meragukan hubungan mereka, terutama keluarga Arya. Namun, keduanya berusaha membuktikan bahwa cinta dan komitmen bisa mengalahkan segala rintangan. Arya tak segan membela Aira, dan Aira pun bertekad keras menjaga kehormatan hubungan mereka. Pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di desa Aira, dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat. Walaupun tanpa kemewahan, suasana penuh kehangatan dan haru menyelimuti acara tersebut. Aira merasa seperti mimpi yang menjadi nyata ketika akhirnya resmi menjadi istri Arya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Aira juga sadar bahwa perjalanan baru sebagai menantu akan membawa tantangan yang tak mudah. Sehari-hari, Aira menjalani perannya dengan penuh tanggung jawab. Ia bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan untuk suami, memastikan rumah dalam keadaan rapi sebelum Arya berangkat bekerja. Walaupun kadang terasa sepi, karena Arya sering pulang larut, Aira tak pernah mengeluh. Ia punya rutinitas yang dijalani dengan disiplin, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan mengurus kebutuhan sehari-hari dengan penuh perhatian. Aira selalu berusaha menjadi istri yang mendukung dan penuh pengertian. Ketika Arya pulang dengan wajah lelah,
ia menyambut dengan senyum hangat dan hidangan sederhana yang sudah ia siapkan. Namun, di balik itu semua, Aira juga harus menghadapi sikap dingin dan sinis dari mertua. Walau tak banyak berbicara tentang hal itu, ia sering menahan perasaan terluka ketika perkataan tajam dan pandangan merendahkan datang dari Ibu Arya. Meski begitu, Aira tak pernah membiarkan tekanan itu merusak semangatnya. Ia percaya bahwa kesabaran dan kerja keras akan membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Setiap malam, sebelum tidur, ia berdoa agar keluarganya bisa diterima dan hubungan rumah tangga menjadi lebih harmonis. Kadang, ia menangis diam-diam di balik tirai jendela, merasakan beratnya beban yang harus ia pikul seorang diri. Pekerjaan Aira tak hanya sebatas mengurus rumah. Ia juga merajut mimpi untuk membuka usaha kecil-kecilan. Di sela waktu luangnya, ia belajar memasak dan membuat kue dari berbagai resep sederhana yang ia dapatkan dari internet dan tetangga. Ia ingin suatu hari bisa mandiri secara finansial, agar bisa membantu Arya dan membuktikan kepada keluarga suaminya bahwa ia bukan beban. Setiap tantangan yang datang, Aira terima sebagai pelajaran. Ketika mertua mengejek masakannya atau menilai usahanya sebagai hal yang tidak berguna, ia hanya tersenyum dalam hati dan terus berusaha memperbaiki diri. Aira tidak ingin membalas dengan kata-kata kasar, tapi dengan bukti nyata bahwa ia mampu menjadi menantu yang berharga. Dalam hati, Aira punya satu harapan besar. Suatu saat nanti, keluarga Arya akan melihat betapa berartinya dirinya dan tak lagi merendahkannya. Ia ingin membuktikan bahwa wanita sederhana pun bisa memiliki kekuatan luar biasa. Harapan itu selalu menyala, menjadi api kecil yang menghangatkan setiap hari-harinya. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas yang sama, namun Aira tetap teguh. Ketika Arya kembali dari kerja dengan cerita tentang tekanan di kantornya, Aira menjadi tempatnya bersandar. Mereka berdua saling menguatkan, meski terkadang kata-kata itu terhambat oleh kesunyian yang berat. Hubungan mereka memang tak mudah, tapi ada cinta yang tak bisa dipungkiri. Suatu sore, ketika Aira sedang menjemur pakaian di halaman, ia teringat akan mimpinya. Ia membayangkan rumah kecil yang hangat, di mana tawa dan cinta mengisi setiap sudut. Ia ingin menjadi wanita yang dihormati, bukan hanya oleh suaminya, tapi juga oleh keluarga besarnya. Pikiran itu membuatnya semakin gigih, menyemangati dirinya untuk tidak menyerah. Walaupun dalam diam, Aira juga menyadari ada jarak yang harus ia atasi dengan mertua. Sikap sinis dan komentar pedas yang sering terlontar kadang membuat hatinya sakit, namun ia tahu, membalas dengan amarah hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih untuk berusaha sabar, mencari waktu yang tepat untuk membuktikan dirinya. Hari-hari berlalu, dan Aira mulai mendapat kesempatan kecil untuk menunjukkan kemampuannya. Ia diberi kepercayaan untuk membantu mengatur rumah dan mulai ikut campur dalam kegiatan keluarga besar. Meski tak mudah, kesempatan itu membuatnya merasa sedikit dihargai. Namun, ia tahu perjuangannya belum selesai. Pada akhirnya, Aira adalah sosok yang sederhana tapi penuh tekad. Ia pekerja keras, berusaha menjaga rumah tangga dan cinta dalam keheningan yang tak terdengar. Di balik senyum dan kesederhanaannya, tersimpan kekuatan dan keberanian yang suatu saat akan meledak, mengubah hidupnya dan mereka yang ada di sekelilingnya. Arya bukanlah pria yang mudah marah atau berkonflik. Sejak pertama kali mengenal Aira, ia menunjukkan sikap yang penuh perhatian dan kelembutan. Ketulusan hatinya terlihat dari cara ia menjaga Aira, memberi ruang dan waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai menantu. Ia ingin menjadikan rumah tangga mereka tempat yang nyaman dan damai, jauh dari keributan yang mungkin datang dari luar. Namun, Arya memiliki satu kelemahan yang tidak banyak diketahui orang. Ia mudah terombang-ambing oleh pendapat orang lain, terutama keluarganya sendiri. Sosok ibu dan kakak-kakaknya yang dominan seringkali menjadi pengaruh kuat dalam keputusan yang Arya ambil, meskipun hati kecilnya kadang berkata lain. Ia selalu berusaha menjadi anak yang baik, yang membanggakan keluarga, tapi hal itu membuatnya terkadang mengabaikan perasaan istrinya. Awal pernikahan, Arya masih berusaha menyeimbangkan antara kewajibannya kepada keluarga dan tanggung jawab sebagai suami. Ia berusaha melindungi Aira dari komentar dan sikap sinis yang muncul dari mertua dan saudara-saudaranya, walau kadang tidak berhasil. Sikap pasif dan keraguan-raguannya membuat Aira merasa terkadang ia sendiri dalam menghadapi tekanan itu.
Arya pun menyadari ada jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Keluarga Arya memang bukan keluarga yang mudah menerima orang baru. Ibu Arya, seorang wanita dengan karakter keras dan penuh ambisi, sering memberikan tekanan kepada Arya agar menyesuaikan diri dengan tradisi dan standar keluarganya. Ia berharap Arya menikah dengan wanita yang sempurna dalam pandangannya, yang bisa menjaga citra keluarga dan tidak menimbulkan masalah. Sayangnya, Aira yang sederhana dan apa adanya tak memenuhi ekspektasi itu. Setiap kali ada masalah kecil, Arya lebih memilih diam atau menyelesaikannya dengan jalan tengah yang tidak menguntungkan bagi Aira. Ia tidak ingin membuat ibunya marah, juga tidak ingin merusak hubungan keluarga. Tapi pada saat yang sama, diamnya itu membuat Aira merasa dibiarkan sendiri. Rasa cinta yang mereka miliki mulai diuji oleh situasi yang semakin pelik. Suatu sore, ketika Arya pulang kerja, ia menemukan Aira sedang duduk termenung di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah dan sedikit sedih. Arya mencoba mengajaknya bicara, namun Aira hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan. Perasaan bersalah mulai menghinggapi Arya karena merasa tidak cukup hadir sebagai suami. Ia ingin menjadi pelindung, tapi kenyataannya ia terlalu takut melawan keluarganya sendiri. Pada kesempatan lain, Arya terlibat dalam diskusi keluarga besar yang membicarakan tentang kehidupan rumah tangganya. Ibu dan kakak-kakaknya mengkritik Aira dengan nada yang tajam, mempertanyakan kemampuannya dalam mengurus rumah dan menjaga hubungan dengan keluarga. Arya yang berada di tengah merasa terpojok, berusaha mencari keseimbangan antara membela istrinya dan menghormati keluarganya. Tapi seringkali suaranya tenggelam di tengah arus kritik. Hubungan Arya dan Aira yang dulu penuh kehangatan kini mulai retak. Aira merasa suaminya semakin jauh dan tidak lagi menjadi sekutu yang bisa diandalkan. Arya, di sisi lain, merasakan beban berat antara dua dunia yang harus ia jaga. Ketegangan itu tidak hanya mempengaruhi komunikasi mereka, tapi juga menimbulkan keraguan dalam hati masing-masing. Hari-hari berlalu, dan Arya semakin sering pulang larut, menghindari pertemuan keluarga yang membuatnya stres. Ia ingin memberikan ruang bagi Aira, tapi terkadang ia merasa bingung bagaimana caranya mengatasi masalah yang berasal dari dalam keluarganya sendiri. Sikapnya yang pendiam membuat Aira merasa seperti berjalan sendirian di jalan yang penuh duri. Di balik semua itu, Arya tetap mencintai Aira. Ia tahu bahwa istrinya bukan hanya seorang pendamping, tapi juga teman sejati yang selalu ada dalam suka dan duka. Namun, keterbatasan dirinya dalam menghadapi tekanan keluarga membuatnya tak berdaya. Ia sering menyalahkan diri sendiri karena merasa gagal menjadi suami yang diharapkan. Dalam suatu malam yang hening, Arya terbangun dari tidurnya dengan perasaan gelisah. Ia memikirkan Aira, bagaimana hari-harinya dipenuhi dengan air mata yang tak terlihat dan perjuangan yang tidak pernah berhenti. Ia sadar bahwa tanpa keberanian untuk berdiri tegak dan melawan tekanan, ia akan kehilangan wanita yang sangat dicintainya. Meski demikian, Arya masih berada dalam persimpangan. Rasa takut dan tanggung jawab terhadap keluarga membuatnya sulit mengambil keputusan tegas. Ia ingin mencari cara agar hubungan dengan Aira kembali seperti dulu, penuh kehangatan dan kepercayaan. Namun, kenyataan keluarga yang keras membuat semua itu terasa jauh dan rumit. Suatu ketika, Arya mencoba berbicara dengan ibunya secara pribadi. Ia menyampaikan rasa tidak nyaman dan keinginannya agar ibunya bisa menerima Aira apa adanya. Namun, ibunya hanya menanggapi dengan dingin dan menekankan pentingnya menjaga nama baik keluarga. Percakapan itu membuat Arya merasa lebih terjebak dan bingung. Sementara itu, Aira mulai merasakan perubahan sikap Arya. Kadang ia tampak hangat dan penuh perhatian, tapi tak jarang ia menjadi diam dan sulit diajak bicara. Rasa kecewa mulai merayap di hati Aira, seolah ia tidak lagi menjadi prioritas utama dalam hidup Arya. Perasaan itu membuatnya bertanya-tanya apakah cinta mereka cukup kuat untuk melewati badai ini. Di tengah konflik yang terus membesar, Aira berusaha tidak menunjukkan kesedihannya di depan Arya. Ia ingin tetap menjadi istri yang kuat dan mandiri, meski hatinya berontak. Setiap senyum yang dipaksakan dan setiap kata yang terucap adalah upaya untuk menjaga keharmonisan yang perlahan memudar. Malam demi malam, Arya dan Aira tidur dalam keheningan yang sama, namun dengan pikiran yang berbeda. Mereka berdua merindukan kedekatan yang dulu,
saat segalanya terasa mudah dan penuh kebahagiaan. Namun, bayang-bayang keluarga Arya terus menghantui dan menekan. Hubungan mereka yang dulu penuh harapan kini berada di ambang kehancuran. Namun, di balik semua itu, masih ada secercah cahaya yang tak padam, cinta yang tulus dan keinginan untuk memperbaiki segalanya. Keduanya tahu, untuk melewati masa sulit ini, diperlukan keberanian dan kejujuran yang belum pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Waktu terus berjalan, dan tekanan dari luar semakin berat. Arya mulai menyadari bahwa jika ia terus diam dan membiarkan masalah berlalu, bukan hanya hubungannya dengan Aira yang akan rusak, tapi juga dirinya sendiri. Ia harus memilih antara menjadi anak yang selalu menurut atau suami yang melindungi. Suatu hari, Arya mengajak Aira berbicara dari hati ke hati. Dengan suara yang lebih tegas, ia mengakui ketakutannya dan kesulitannya menghadapi keluarganya. Ia meminta maaf atas sikapnya yang sering membuat Aira merasa terluka. Aira, yang selama ini menunggu kata-kata itu, merasa hatinya sedikit lega. Percakapan itu menjadi titik awal untuk membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Arya berjanji akan berusaha lebih keras, bukan hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk Aira. Ia sadar bahwa tanpa dukungan dan cinta istrinya, hidupnya tidak akan lengkap. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Masih banyak rintangan yang harus mereka hadapi, terutama dari keluarga Arya yang belum sepenuhnya menerima Aira. Tapi sekarang, dengan komunikasi yang mulai terbuka dan komitmen yang diperbaharui, Arya dan Aira memiliki kekuatan baru untuk bertahan. Mereka mulai mencari solusi bersama, saling mendukung dalam menghadapi tekanan. Arya belajar untuk lebih tegas dan berani berdiri di sisi Aira, sementara Aira mulai membuka hati untuk menerima Arya yang sedang berjuang. Perlahan, hubungan mereka yang goyah mulai diperbaiki dengan cinta dan pengertian. Meski tak mudah, mereka tahu bahwa perjalanan ini adalah ujian bagi cinta mereka. Dengan tekad yang kuat, mereka berdua siap melangkah maju, menghadapi tantangan yang datang, dan membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segala rintangan. Mertua Aira, Ibu Arya, adalah sosok yang dikenal tegas dan tak segan mengutarakan pendapatnya. Sejak awal kedatangan Aira ke keluarga mereka, sikap Ibu Arya sudah memperlihatkan ketidaksukaan yang jelas. Bukan hanya karena Aira berasal dari keluarga sederhana, melainkan karena standar tinggi yang ia tetapkan untuk menantu perempuannya membuat Aira selalu merasa berada di bawah bayang-bayang ketidakcukupan. Setiap kesempatan menjadi ajang bagi Ibu Arya untuk mengkritik, sekecil apapun kesalahan atau kekurangan Aira. Mulai dari cara memasak, merapikan rumah, hingga gaya berbusananya, semua dinilai dengan tajam. Ketika Aira menyiapkan makanan, Ibu Arya selalu menunjukkan ekspresi tidak puas, walaupun masakan itu sudah diolah dengan penuh perhatian dan cinta. Kata-kata pedas yang terlontar membuat Aira sering merasa dirinya tak pernah cukup baik untuk keluarga itu. Ibu Arya bukan hanya keras pada Aira, tetapi juga memiliki ekspektasi yang hampir mustahil. Ia ingin menantunya selalu tampil sempurna di depan keluarga besar, pandai mengurus rumah, mampu mengikuti tradisi yang ketat, dan tidak pernah membuat masalah. Namun, ia sendiri jarang memberi kesempatan bagi Aira untuk belajar atau beradaptasi. Sikapnya yang arogan dan penuh prasangka membuat suasana rumah menjadi penuh tekanan. Lebih dari sekadar menuntut, Ibu Arya kerap kali meremehkan usaha dan kerja keras Aira. Ketika Aira mencoba berinovasi dengan memasak menu baru, Ibu Arya langsung menganggapnya sebagai upaya yang sia-sia. Ia bahkan sering membandingkan Aira dengan menantu sebelumnya, yang menurutnya jauh lebih bisa diandalkan dan sesuai harapan. Hal ini membuat Aira merasa dirinya tak punya tempat di keluarga itu. Setiap kali berkumpul dengan keluarga besar, Ibu Arya tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyindir Aira di depan umum. Komentar-komentar itu disampaikan dengan gaya yang halus, namun menyakitkan. Seperti sebuah racun yang meresap perlahan ke dalam hati Aira, membuatnya merasa kecil dan tak berarti. Mertua yang seharusnya menjadi ibu kedua bagi Aira, justru menjadi sumber rasa sakit yang mendalam. Tekanan dari mertua juga berdampak pada hubungan Aira dan Arya. Ibu Arya kerap mengadu kepada Arya mengenai kekurangan Aira, menuntut agar Arya lebih tegas dan tidak membiarkan Aira bertindak sesuka hati. Arya yang masih bimbang dan ingin menjaga kedamaian keluarganya, seringkali tak berani mengambil sikap tegas.
Hal ini membuat Aira semakin terisolasi dan merasa tidak didukung. Tak jarang, Ibu Arya juga memanipulasi situasi untuk menjatuhkan harga diri Aira. Ia menyebarkan cerita-cerita yang menjelekkan Aira kepada anggota keluarga lain, membuat Aira menjadi bahan pembicaraan dan bahan ejekan. Ketika ada masalah kecil di rumah, Ibu Arya langsung menunjuk Aira sebagai penyebabnya, tanpa berusaha mencari solusi bersama. Sikap ini membuat keluarga lain turut meragukan kemampuan dan niat baik Aira. Dalam kesehariannya, Ibu Arya juga memegang teguh tradisi yang kaku dan seringkali tidak masuk akal bagi Aira. Ia menuntut agar segala sesuatu dilakukan sesuai aturan lama yang menurutnya harus dipertahankan demi kehormatan keluarga. Aira yang ingin menyesuaikan diri dan belajar, seringkali mengalami benturan nilai dan konflik batin karena tuntutan ini. Mertua yang keras itu juga sangat memperhatikan penampilan luar dan status sosial. Ia memandang rendah Aira karena latar belakang keluarganya yang sederhana dan usaha Aira yang masih kecil-kecilan. Sikap ini tercermin dalam cara Ibu Arya berinteraksi dengan tetangga dan keluarga besar, selalu menampilkan citra keluarga yang sempurna dan menganggap Aira sebagai noda yang harus disembunyikan. Meski banyak tekanan, Aira tetap berusaha sabar dan menjaga sikap. Ia tahu bahwa bertentangan secara terbuka dengan mertua hanya akan memperburuk keadaan. Namun, perlakuan yang terus-menerus merendahkan membuatnya merasa terasing di rumah sendiri. Hatinya seringkali terluka, tapi ia menutupinya dengan senyum dan ketenangan yang dipaksakan. Suatu kali, dalam sebuah acara keluarga besar, Ibu Arya sengaja memamerkan sikap superiornya kepada Aira. Ia berbicara dengan nada sinis di depan banyak orang tentang ketidaksempurnaan menantunya, membandingkannya dengan menantu keluarga lain yang menurutnya lebih sukses dan berbakat. Momen itu menjadi titik nadir bagi Aira, yang merasa bahwa dirinya benar-benar tak dihargai. Tekanan itu bukan hanya soal kata-kata, tapi juga tindakan. Ibu Arya sering mengabaikan kontribusi Aira dalam mengurus rumah atau menyiapkan acara keluarga. Ketika ada pujian, ia dengan cepat mengambilnya sendiri tanpa memberikan kredit kepada Aira. Sikap seperti ini membuat Aira merasa tidak pernah diterima secara penuh. Dalam diam, Aira mulai menyadari bahwa tantangan terbesar dalam hidupnya bukan hanya menghadapi masalah ekonomi atau perbedaan budaya, melainkan bagaimana ia harus berjuang untuk mendapatkan tempat di hati keluarga Arya, terutama mertua yang seharusnya menjadi orang yang paling mendukungnya. Setiap hari menjadi perjuangan agar dirinya tidak terus-menerus merasa kecil dan tak berarti. Meski begitu, Aira tidak menyerah. Ia terus mencari celah untuk membuktikan bahwa dirinya mampu dan berharga. Dalam diam, ia menyimpan tekad untuk suatu saat menunjukkan bahwa wanita sederhana seperti dirinya bisa menjadi sosok yang kuat dan berharga di keluarga itu. Harapannya tetap menyala, walau api itu terkadang hampir padam karena tekanan yang terus menggunung. Hari-hari berlalu dengan beban yang semakin berat. Namun, di balik semua itu, Aira tetap menjalani perannya sebagai menantu dengan penuh kesungguhan. Ia tahu, perubahan tidak akan datang dari kemarahan, tapi dari keteguhan hati dan bukti nyata yang tak terbantahkan. Meskipun mertua selalu memandang rendah, Aira yakin bahwa suatu saat nanti, semuanya akan berubah. Aira semakin hari semakin merasakan beban yang tak kasat mata, namun mengikis semangat dan rasa percaya dirinya. Ketidakadilan dan penghinaan yang ia alami tidak selalu datang dalam bentuk besar atau jelas, melainkan seringkali menyelinap dalam percakapan kecil, tatapan dingin, atau sikap tak ramah yang sulit dijelaskan. Hal-hal sederhana itulah yang lama-kelamaan menjadi duri yang menusuk dalam-dalam. Pada suatu pagi ketika ia sedang menyiapkan sarapan, Ibu Arya lewat di dapur dengan wajah tanpa ekspresi. Ia menatap sekilas ke arah Aira lalu mengernyitkan dahi, seolah tidak puas dengan apa yang dilihatnya. "Kamu harusnya tahu, sayur itu harus direbus sampai layu, bukan hanya setengah matang seperti ini," ucapnya dingin, lalu melanjutkan langkah tanpa menunggu jawaban. Aira menahan perasaan sakit, namun dalam hatinya ada bisikan kecil yang berkata, "Kenapa setiap aku berusaha, selalu saja dianggap salah?" Ia tahu Ibu Arya bukan tipe orang yang akan memberitahu langsung apa yang benar menurutnya, melainkan menuntut kesempurnaan tanpa memberi arahan yang jelas. Kejadian seperti itu bukan kali pertama. Saat keluarga Arya berkumpul untuk acara makan malam, Aira mencoba menyapa dengan ramah kepada para kerabat. Namun,
Sambutan yang diterimanya hanya diam dan senyum tipis yang terasa hambar. Bahkan beberapa anggota keluarga tampak saling bertukar pandang sinis ketika Aira ikut duduk di meja makan. "Kalau kamu ingin belajar masak, aku bisa ajari." Suara seorang bibi dari arah seberang meja terdengar nyinyir. "Tapi kamu harus mau turun ke dapur, bukan hanya duduk manis seperti ratu di sini." Kata-kata itu menusuk Aira, namun ia hanya membalas dengan senyuman sopan dan berkata, "Terima kasih, saya sangat ingin belajar." Namun, komentar yang bernada sindiran itu tak berhenti di situ. Seorang paman lain menimpali, "Ya, memang menantu yang baik itu harus bisa memenuhi semua keinginan keluarga, bukan cuma jadi beban." Kalimat itu diucapkan dengan suara cukup keras sehingga seluruh ruangan mendengar, dan pandangan tertuju pada Aira. Suasana mendadak dingin, dan beberapa orang mengangguk setuju. Aira merasa tubuhnya seperti membeku. Ia menunduk, berusaha mengontrol emosi yang hampir pecah. Di balik senyumnya, ada luka yang dalam, luka yang membuatnya bertanya-tanya apakah ia benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga ini. Di lain waktu, ketika Arya dan Aira menghadiri pertemuan keluarga, Ibu Arya kembali menunjukkan sikapnya yang dingin. "Kamu harus lebih banyak belajar adat dan tradisi kami. Jangan sampai malu-maluin keluarga," ucapnya dengan nada menegur yang tidak bisa disembunyikan. Arya hanya mengangguk, sementara Aira merasa seakan-akan dunia di sekitarnya runtuh perlahan. Dialog-dialog seperti itu terus berulang. Ketika Aira mencoba membantu persiapan acara keluarga, ia seringkali diabaikan atau diberi tugas yang dianggap remeh. "Nanti kamu urus yang mudah saja, jangan sampai ribet," kata Ibu Arya suatu kali ketika Aira hendak menawarkan bantuan. Sekalipun Aira mengerjakan tugasnya dengan sepenuh hati, ia tetap merasa tidak pernah cukup baik di mata keluarga itu. Bahkan, ketika ia berhasil menyelesaikan sesuatu, tidak ada pujian atau pengakuan yang diberikan. Hanya ada tatapan dingin dan komentar yang menyiratkan ketidakpuasan. Suatu malam, ketika Arya membawa Aira ke rumah keluarganya untuk makan malam, suasana terasa berat. Saat mereka duduk di ruang tamu, beberapa anggota keluarga sibuk membicarakan hal-hal yang membuat Aira merasa semakin terasing. Seorang sepupu berkata, "Kalau aku jadi menantu, aku pasti bisa buat semua orang senang. Bukan cuma duduk diam dan berharap diterima." Aira menatap Arya dengan harap, mencari dukungan, tapi suaminya hanya tersenyum canggung dan mengalihkan pembicaraan. Perasaan kesepian menyelimuti dirinya. Ia merasa seperti tamu yang tak diundang dalam rumah yang seharusnya menjadi miliknya juga. Keesokan harinya, Aira mendapati ibunya Arya berbicara dengan nada mengejek tentang dirinya di dapur. "Dia itu terlalu polos dan gak punya harga diri. Kalau aku jadi anakku, aku gak akan biarkan wanita seperti itu masuk ke keluarga kita." Kata-kata itu tertangkap oleh Aira yang kebetulan lewat, dan membuat hatinya teriris. Walaupun ia tahu, membalas perkataan seperti itu hanya akan menambah masalah, tapi rasa sakit dan kecewa itu sulit dihalau. Aira mulai menyadari bahwa perjuangan untuk diterima tidak hanya soal usaha, tapi juga tentang menghadapi sikap yang tidak adil dan terkadang penuh kebencian. Kejadian-kejadian kecil lain yang memperlihatkan ketidakramahan keluarga Arya juga sering terjadi di acara keluarga atau pertemuan sosial. Misalnya ketika Aira duduk di meja makan, ia sering merasa diabaikan saat percakapan berlangsung. Suara-suara ramah dan tawa yang hangat terasa jauh dari dirinya. Ketika Arya berbicara tentang pekerjaannya, beberapa anggota keluarga menanggapi dengan nada meremehkan, seakan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Arya dan Aira tidak penting. Dalam sebuah kesempatan, ketika Aira mencoba ikut membantu memasak di dapur, beberapa anggota keluarga memandangnya dengan pandangan sinis. "Tunggu saja, nanti pasti ada saja yang salah dengan masakannya," bisik seorang bibi yang suaranya nyaris tak terdengar, tapi cukup membuat suasana menjadi kaku. Aira yang merasakan semua itu, semakin sadar bahwa penerimaan dalam keluarga ini adalah sesuatu yang sangat sulit didapatkan. Namun, ia tidak membiarkan hal itu menjatuhkannya. Sebaliknya, rasa sakit itu menjadi bahan bakar untuk berjuang lebih keras, membuktikan bahwa dirinya pantas mendapatkan tempat di sana. Setiap kali ia menghadapi perlakuan tidak adil, Aira berusaha mengingatkan diri bahwa ia tidak sendiri. Ada Arya, suami yang meski kadang ragu, tetap mencintainya. Ada ibunya sendiri yang terus mendukung dan mendoakan.
Dengan kekuatan itu, Aira mencoba menatap masa depan dengan kepala tegak meski hati kadang terasa rapuh. Dalam suatu pertemuan keluarga besar yang berlangsung di rumah Ibu Arya, Aira kembali merasakan dinginnya sikap keluarga. Di tengah keramaian, seorang sepupu yang biasanya diam tiba-tiba bersuara. "Kenapa ya? Menantu ibu ini kok kelihatannya selalu bingung dan tidak bisa menyesuaikan diri?" Kalimat itu diucapkan dengan santai, seolah hanya bercanda, tapi tajam menusuk ke dalam hati Aira. Banyak yang tertawa, sementara Aira hanya bisa menunduk dan menghela napas panjang. Ia tahu, lelucon itu sebenarnya adalah sindiran yang menyakitkan. Namun, ia tetap berusaha menjaga muka agar tidak memperlihatkan betapa pedihnya hatinya. Percakapan seperti ini bukan hanya sekadar kata-kata kosong. Mereka mencerminkan sikap keluarga Arya yang dingin dan kurang menerima Aira sebagai bagian dari keluarga. Sikap sinis dan kurang ramah itu membuat setiap pertemuan keluarga menjadi ujian berat bagi Aira. Pada malam hari, setelah semua tamu pulang, Aira duduk di sudut kamar dengan mata yang mulai basah oleh air mata yang tertahan. Ia bertanya-tanya, mengapa dirinya harus diperlakukan seperti ini, padahal ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi menantu yang baik. Namun, di balik kesedihan itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Aira berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan perlakuan itu menghancurkan semangatnya. Ia akan terus berusaha, belajar, dan membuktikan bahwa dirinya bukan wanita yang bisa dipandang sebelah mata. Sikap dingin dan ketidakramahan keluarga Arya yang terus-menerus menghantui tidak membuat Aira menyerah. Justru, itu menjadi motivasi yang membuatnya terus maju dan mencari jalan untuk membuktikan nilai dirinya. Dalam kesendirian dan keheningan malam, Aira memikirkan masa depan, rumah tangga, dan harapan akan penerimaan yang mungkin suatu saat datang. Perjalanan itu tidak mudah, tapi Aira percaya bahwa dengan ketulusan dan kerja keras, suatu saat ia akan bisa mengubah pandangan keluarga Arya. Hari-hari penuh luka dan ujian itu adalah bagian dari proses yang harus ia jalani demi cinta, keluarga, dan harga diri yang ingin ia pertahankan. Aira terus berusaha dengan gigih mencari cara agar dirinya bisa diterima di tengah keluarga Arya. Ia menyadari bahwa kesederhanaannya tidak selalu mudah dipahami oleh orang-orang yang terbiasa dengan kehidupan mewah dan tradisi kaku. Namun, ia tidak pernah menyerah untuk menunjukkan niat baik dan ketulusan hatinya. Setiap hari, ia bangun pagi lebih awal dari biasanya untuk membantu mengurus rumah. Mulai dari membersihkan lantai, mencuci piring, menyiram tanaman, hingga menata meja makan dengan rapi, semua dikerjakan dengan penuh perhatian. Meskipun terasa melelahkan, Aira merasa bahwa ini adalah langkah kecil yang harus ia ambil demi mendapatkan tempat di hati keluarga Arya. Di dapur, Aira belajar memasak dengan lebih serius. Ia meminta saran kepada Ibu Arya, walau seringkali tanggapan yang diterima dingin dan penuh kritik. Namun, Aira tidak membiarkan hal itu melemahkan semangatnya. Ia menghabiskan waktu membaca buku masak, menonton video tutorial, bahkan mencoba resep baru saat tidak ada orang di rumah. Tujuannya jelas, ingin menghidangkan makanan yang bisa membuat keluarganya merasa puas dan bangga. Selain urusan rumah, Aira juga berusaha mengenal anggota keluarga Arya lebih dekat. Ia mencoba mengajak berbicara dengan ramah, menanyakan kabar, dan mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Meski terkadang respon yang diterima kurang hangat, ia tidak kehilangan harapan. Ia percaya, dengan waktu dan usaha, sikap mereka akan berubah. Saat ada acara keluarga, Aira tidak ragu untuk ikut berkontribusi. Ia membantu menyiapkan dekorasi, menyambut tamu, dan mengatur berbagai kebutuhan. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan beban, melainkan bagian dari keluarga yang bisa diandalkan. Meski begitu, beberapa kali usahanya diabaikan atau bahkan dikecilkan oleh anggota keluarga lain. Namun, ia memilih untuk tidak mengeluh, melainkan menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran. Di sisi lain, Arya mulai menyadari beban yang dirasakan istrinya. Ia melihat betapa lelah dan stresnya Aira setiap kali pulang ke rumah setelah berhadapan dengan keluarga. Tatapan letih, senyum yang dibuat-buat, dan beberapa kali suara lirih yang mengungkapkan kelelahan menjadi tanda bagi Arya bahwa istrinya sedang berjuang keras. Namun, meski Arya menyadari semuanya, ia belum mampu memberikan bantuan yang berarti.
Tekanan dari keluarganya sendiri dan ketakutan untuk melawan mertua membuatnya lebih sering diam dan membiarkan Aira menghadapi masalah sendirian. Ia sering merasa bersalah, tapi bingung bagaimana cara mengatasi situasi rumit itu tanpa membuat keadaan menjadi lebih buruk. Arya berusaha menunjukkan perhatian dengan cara-cara kecil, seperti membelikan makanan kesukaan Aira atau mengajaknya berbicara dengan lembut saat malam hari. Namun, ia tahu bahwa hal-hal kecil itu tidak cukup untuk meringankan beban yang dipikul Aira. Ia ingin menjadi suami yang kuat, pelindung bagi istrinya, tapi kenyataannya ia merasa lemah dan tak berdaya. Suatu malam, saat duduk berdua di ruang tamu yang sunyi, Aira mencoba membuka hati kepada Arya tentang perasaannya. Ia bercerita tentang tekanan yang ia rasakan, tentang betapa beratnya menghadapi sikap dingin keluarga, dan tentang rasa kesepian yang menggerogoti hatinya. Arya mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela, membiarkan Aira menumpahkan segala keluh kesahnya. Percakapan itu menjadi titik awal bagi keduanya untuk saling memahami lebih dalam. Arya mengakui bahwa selama ini ia terlalu takut menghadapi keluarganya, sehingga tidak memberikan dukungan yang cukup untuk Aira. Ia berjanji akan berusaha lebih baik, meski tahu bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Setelah perbincangan itu, Arya mulai mencoba langkah-langkah kecil untuk membantu Aira. Ia mulai ikut serta dalam tugas rumah tangga, menemani Aira saat berinteraksi dengan keluarga besar, dan mencoba menjadi mediator ketika terjadi ketegangan. Meski terkadang masih merasa ragu, ia tahu bahwa peranannya sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Aira pun merasa sedikit lega dengan perubahan sikap Arya. Walau belum sempurna, dukungan suaminya memberikan kekuatan baru untuk terus bertahan. Ia semakin yakin bahwa bersama Arya, ia bisa melewati masa sulit ini. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Tekanan dari luar dan sikap keluarga Arya yang keras masih sering menjadi penghalang. Ada kalanya Aira merasa putus asa dan bertanya-tanya apakah usahanya akan pernah membuahkan hasil. Tapi di saat-saat seperti itu, Arya selalu ada untuk menguatkan dan mengingatkan bahwa mereka tidak sendiri. Di tengah semua tantangan itu, mereka berdua belajar untuk berkomunikasi lebih terbuka, saling mendengarkan, dan berbagi beban. Mereka menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang kesetiaan dan perjuangan bersama. Waktu terus berjalan, dan perlahan hubungan mereka semakin erat. Aira yang dulunya merasa asing dan tak diinginkan mulai menemukan tempatnya. Arya yang awalnya pasif mulai menunjukkan keberanian untuk melindungi dan mendukung istrinya. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan masih panjang dan penuh ujian. Namun, dengan tekad dan cinta yang kuat, mereka yakin bisa melewati semuanya. Setiap usaha yang mereka lakukan adalah batu pijakan menuju masa depan yang lebih baik, di mana mereka bisa hidup bahagia tanpa bayang-bayang ketidakadilan dan penghinaan. Di balik setiap senyum yang terukir kini, tersimpan kisah perjuangan yang tak terlihat. Kisah tentang dua insan yang berjuang untuk cinta dan keluarga, menolak menyerah meski dunia seakan tidak berpihak. Dan kisah itu baru saja dimulai. Aira berdiri di depan pintu dapur yang sudah tampak sibuk sejak pagi hari. Suasana di rumah mertua sedang dipenuhi aktivitas para anggota keluarga besar yang datang untuk acara tahunan mereka, sebuah tradisi yang selalu dipenuhi dengan harapan dan tekanan. Di tengah keramaian itu, Aira menerima sebuah berita yang membuat jantungnya berdebar tidak menentu. Ibu Arya, yang selama ini dikenal keras dan penuh kritik, secara tiba-tiba mempercayakan dirinya untuk memasak hidangan utama dalam acara tersebut. Perasaan Aira campur aduk antara takut dan haru. Selama ini, kepercayaan seperti ini terasa jauh dari jangkauannya. Ia teringat betapa seringnya usaha dan hasil kerjanya dianggap kurang, bahkan direndahkan. Namun, sekarang, di hadapan tugas besar ini, ada secercah peluang untuk membuktikan diri, untuk mendapatkan apresiasi yang selama ini ia rindukan. Harapan itu menjadi alasan utama yang membuatnya akhirnya menerima tanggung jawab ini, walau dalam hati masih ada keraguan yang menghantui. Ia mulai merencanakan segala sesuatunya dengan teliti. Mencatat daftar bahan yang harus dibeli, mencari resep-resep yang sesuai dengan selera keluarga Arya, dan berusaha memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menyajikan hidangan yang bisa memukau sekaligus menghangatkan suasana. Pikirannya dipenuhi dengan detail-detail kecil, dari teknik memasak hingga penataan piring yang tepat. Di tengah persiapan itu,
Aira juga berusaha mengumpulkan keberanian. Ia sadar, tidak hanya soal masakan yang dinilai, tetapi juga bagaimana keluarga besar itu akan melihat dirinya melalui hasil karyanya. Ia ingin menampilkan sisi terbaik dari dirinya, bukan hanya sebagai menantu yang taat, tapi sebagai seorang wanita yang mampu berkontribusi nyata. Hari demi hari, Aira mengasah kemampuannya di dapur kecil itu. Ia berlatih memasak berbagai hidangan yang akan disajikan, mencicipi rasa dan menyesuaikan bumbu sesuai dengan selera yang ia pelajari dari berbagai sumber. Ia juga mengajak beberapa tetangga yang dianggap ahli memasak untuk memberikan masukan dan tips. Segala usaha itu ia lakukan dengan tekad bulat, menolak untuk membiarkan rasa takut menghalanginya. Namun, tidak semua orang menyambut baik keputusan Ibu Arya. Beberapa anggota keluarga tampak meragukan kemampuan Aira, bahkan menyampaikan komentar yang tidak menyenangkan secara diam-diam. Aira mendengarnya melalui bisik-bisik yang tak sengaja ia tangkap, dan meski hatinya terluka, ia berusaha tetap fokus pada tugasnya. Ketika hari H tiba, dapur rumah mertua menjadi pusat perhatian. Aira bekerja dengan penuh konsentrasi, mengatur waktu agar semua hidangan selesai tepat waktu dan dalam kondisi terbaik. Ia dibantu oleh beberapa orang yang dipilih Ibu Arya, meskipun bantuan itu terkadang datang dengan komentar yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ketika aroma masakan mulai memenuhi ruangan, beberapa anggota keluarga mulai memperhatikan dengan seksama. Ada yang mencoba mengendus dan bertanya dengan nada ingin tahu. Ada pula yang terlihat skeptis dan menunggu kesalahan sekecil apapun. Aira merasakan tekanan itu, tapi ia memilih untuk tidak menggubrisnya dan tetap menjalankan tugas dengan penuh ketelitian. Setelah semua hidangan tersaji di meja makan, suasana menjadi sedikit lebih hangat. Para tamu mulai mencicipi satu persatu makanan yang disajikan. Aira memperhatikan dari jauh, menahan napas, menunggu reaksi yang akan datang. Wajah-wajah yang tadinya penuh skeptis perlahan berubah menjadi ekspresi yang sulit ditebak. Beberapa orang mengangguk pelan, seolah menikmati rasa yang berbeda dari biasanya. Namun, tak lama kemudian, suasana berubah menjadi tegang. Ibu Arya yang duduk paling dekat dengan meja makan tiba-tiba memegang perutnya dan mengeluh sakit. Wajahnya memucat, dan dalam sekejap ia jatuh pingsan di hadapan semua orang. Kepanikan menyebar, dan semua menatap Aira dengan tatapan penuh tuduhan. Kejadian itu menjadi momen yang paling menentukan bagi Aira. Semua orang langsung menuduhnya sebagai penyebab keracunan itu, menganggap masakannya sebagai racun yang sengaja dibuat untuk menyakiti keluarga. Aira yang terpana dan terluka berusaha menjelaskan, tapi suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk tuduhan dan kepanikan. Arya yang berada di tengah kerumunan mencoba menenangkan semua orang, tapi di balik itu, hatinya juga dipenuhi keraguan dan kebingungan. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa, antara ibu dan istrinya sendiri. Aira merasa dunia seakan runtuh, dan dalam hatinya muncul kemarahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tuduhan yang dilontarkan membuat Aira merasa diperlakukan tidak adil. Ia sadar bahwa ini bukan hanya soal masakan, tapi juga bagaimana keluarga itu memandang dirinya selama ini. Keraguan dan rasa benci yang selama ini tersembunyi kini berubah menjadi sebuah konflik besar yang mengancam keharmonisan rumah tangganya. Meski begitu, di dalam dirinya mulai tumbuh tekad yang kuat. Aira tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan oleh prasangka dan ketidakadilan. Ia berjanji akan membalas perlakuan itu dengan cara yang elegan dan penuh kebijaksanaan. Ia tahu, jalan untuk membuktikan kebenaran dan membersihkan nama baiknya akan panjang dan penuh perjuangan. Kejadian itu menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan Aira. Ia sadar bahwa perjuangan untuk diterima dan dihargai dalam keluarga besar Arya bukan hanya soal sikap dan usaha sehari-hari, tapi juga tentang keberanian untuk menghadapi konflik dan mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Dalam keheningan malam setelah acara itu, Aira menatap langit dengan penuh harapan, mempersiapkan diri untuk perjalanan yang akan datang. Aira berdiri di depan cermin kamar yang redup, menatap bayangannya sendiri dengan mata yang sembab. Air mata yang tadi mengalir saat di dapur belum sepenuhnya kering. Namun ia tahu, menangis bukanlah jalan keluar. Hatinya berkecamuk, penuh luka dan rasa kecewa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tugas yang semula menjadi harapan, kini berubah menjadi beban yang menghimpit dada. Meski Ibu Arya telah memberinya kepercayaan untuk memasak hidangan utama,
sinis dan keraguan dari keluarga tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia mengingat peristiwa ibu mertua yang jatuh pingsan, perasaan marah dan terhina kembali menyala. Ia merasa diperlakukan seperti kambing hitam, korban dari sebuah permainan yang penuh kepura-puraan. Tekanan itu menggerogoti jiwa Aira perlahan. Setiap langkahnya kini terasa berat, setiap ucapan selalu dipantau, dan setiap tindakan selalu dinilai dengan standar yang tidak adil. Meskipun sudah berusaha memberikan yang terbaik, ia tidak pernah bisa lepas dari bayang-bayang kecurigaan dan sindiran yang tajam. Di balik ketegaran yang dipaksa, Aira bergumul dengan rasa tidak berdaya dan ketakutan. Ia bertanya dalam hati, apakah perjuangannya selama ini sia-sia? Apakah ada tempat di hati keluarga Arya yang benar-benar terbuka untuknya? Dan yang paling menyakitkan, apakah suaminya, Arya, masih berdiri di sampingnya atau mulai terpengaruh oleh suara-suara negatif di sekeliling mereka? Arya, di sisi lain, merasakan kegelisahan yang sama. Ia tahu beban yang ditanggung istrinya jauh lebih berat daripada yang bisa ia bayangkan. Setiap kali melihat Aira terdiam atau menyembunyikan kesedihan di balik senyum yang dibuat-buat, hatinya ikut hancur. Ia ingin memeluk dan menguatkan, tapi ketakutan akan reaksi keluarganya membuatnya terdiam. Meski demikian, Arya berusaha memberikan semangat. Ia mencoba menyampaikan kata-kata yang bisa menguatkan Aira, mengingatkan bahwa mereka menghadapi semua ini bersama. Namun, di balik kata-kata itu, masih ada keraguan yang menghantui pikirannya. Ia takut, jika terlalu terbuka dan membela Aira, konflik dengan keluarga akan semakin memuncak dan mengancam rumah tangga mereka. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di ruang tamu yang hening, Arya menggapai tangan Aira dan berkata, "Aku tahu ini berat, tapi aku percaya kamu bisa melewati semua ini. Kita harus tetap kuat, untuk kita dan masa depan kita." Aira menatap dalam mata suaminya, mencari kepastian dan kekuatan yang ia butuhkan. Namun, di balik tatapan itu, ada kelelahan yang mendalam dan pertanyaan tanpa jawaban. Dalam beberapa hari berikutnya, Aira berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah dan belajar memasak hidangan baru, berharap bisa mendapatkan pengakuan yang tulus. Namun, setiap usaha itu selalu dibayangi oleh keraguan dan komentar sinis yang tak pernah jauh dari telinganya. Keluarga Arya, terutama ibu mertua, tetap menunjukkan sikap dingin. Walau secara formal memberikan kesempatan kepada Aira, perlakuan sehari-hari tidak berubah. Kritik-kritik halus yang disampaikan dengan senyum dingin, tatapan yang menusuk, dan bisik-bisik yang terdengar seperti duri yang menghantam hati. Tekanan itu membuat Aira semakin merasa terisolasi. Ia merindukan hari-hari di mana ia dan Arya bisa berbicara tanpa harus menyembunyikan perasaan, saat cinta dan pengertian masih menjadi pengikat kuat di antara mereka. Namun, kini ia merasa hubungan itu mulai rapuh, terancam oleh bayang-bayang keluarga yang terus menekan. Di tengah semua itu, Arya berusaha mencari jalan keluar. Ia berupaya berbicara dengan ibunya, mencoba membujuk agar memperlakukan Aira dengan lebih baik. Namun, perbincangan itu sering berakhir dengan ketegangan dan kesalahpahaman. Ibu Arya tetap keras kepala, tidak mudah menerima perubahan dan tetap mempertahankan sikapnya yang tinggi hati. Kondisi itu membuat Arya berada di persimpangan yang sulit. Ia mencintai istrinya, namun juga ingin menjaga keharmonisan keluarganya. Rasa takut kehilangan salah satu pihak membuatnya sering terdiam dan memilih jalan tengah yang tidak memuaskan siapapun. Sementara itu, Aira merasakan bahwa perjuangan untuk diterima bukan hanya soal membuktikan diri, tapi juga tentang menghadapi ketidakadilan yang tak bisa diubah dengan mudah. Ia mulai belajar untuk menerima bahwa tidak semua orang akan menghargainya, dan bahwa kekuatan sejati terletak pada bagaimana ia bangkit dan bertahan di tengah badai. Dalam keheningan malam, Aira sering merenung, mencari kekuatan dari dalam dirinya. Ia tahu, jalan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh liku. Namun, ia percaya bahwa dengan cinta dan keteguhan hati, segala rintangan bisa dilalui. Meski penuh emosi dan tekanan, Aira dan Arya berusaha menjaga ikatan mereka tetap kuat. Mereka sadar bahwa hanya dengan saling mendukung dan memahami, mereka bisa melewati masa sulit ini. Perjalanan itu belum usai, tapi langkah mereka semakin mantap, menapaki jalan yang penuh tantangan menuju kebahagiaan yang sejati.
Di tengah riuh rendah suara keluarga besar yang mulai berkumpul di ruang tamu rumah Ibu Arya, Aira berdiri di dapur yang sempit, matanya fokus pada setiap panci dan wajan yang tengah ia kelola. Aroma rempah dan masakan yang menguar memenuhi udara, mencoba menghalau ketegangan yang tak terlihat namun sangat nyata di antara para tamu yang duduk rapi di ruang makan dan ruang tamu. Acara keluarga besar yang biasanya diwarnai canda tawa dan obrolan hangat kali ini terasa sedikit berbeda. Suasana yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi dan keakraban berubah menjadi medan pertempuran yang sunyi. Di balik senyum dan sapa yang terucap, ada tatapan tajam dan bisik-bisik yang menyelinap di sela percakapan. Setiap gerak-gerik Aira menjadi pusat perhatian, seolah setiap langkahnya diawasi dengan kecurigaan. Aira tahu betul bahwa ini bukan hanya tentang memasak. Tugas yang diembannya lebih dari sekadar menyiapkan makanan. Ia membawa harapan untuk diterima, sekaligus risiko untuk dihakimi. Dalam diam, ia merasakan beban itu mendorong setiap detik yang berlalu. Namun, ia mencoba menahan gelombang emosi yang ingin meledak, memilih fokus pada apa yang bisa ia kontrol, masakannya. Di ruang tamu, Ibu Arya duduk di kursi paling depan, dengan wajah yang sulit ditebak. Tatapannya yang dingin sesekali menoleh ke arah dapur, mengamati setiap aktivitas yang terjadi di sana. Di sampingnya, beberapa anggota keluarga lain duduk dalam kelompok kecil, membisikkan komentar yang tidak terdengar jelas, namun cukup membuat udara menjadi kaku dan berat. Seorang paman yang terkenal kritis duduk dengan tangan bersilang, matanya tidak lepas dari sosok Aira di dapur. Senyum yang terukir di wajahnya tidak sampai ke matanya yang tajam dan penuh pertanyaan. Ia bertukar pandang dengan seorang bibi yang duduk di sebelahnya, dan keduanya mengangguk kecil, seolah sudah menunggu kesalahan kecil yang bisa dijadikan bahan pembicaraan nanti. Aira, meski merasakan beban itu, tetap melangkah dengan penuh percaya diri. Ia mengaduk kuah sup dengan hati-hati, memastikan rasa dan tekstur sesuai harapan. Tangan yang gemetar sesekali ia tahan dengan napas panjang. Setiap kali ada suara langkah mendekat dari arah ruang makan, ia berusaha menegakkan kepala, menampilkan senyum sopan walau hatinya penuh kecemasan. Saat piring-piring mulai disusun di atas meja makan, beberapa anggota keluarga mulai mendekat, melihat-lihat dengan tatapan mengamati. Seorang sepupu muda mengambil satu piring dan mencicipi dengan ekspresi netral yang sulit ditebak. Ia menatap Aira sekilas, lalu kembali fokus pada makanan yang dihadapinya. Suasana hening sesaat sebelum suara komentar keluar. Rasa kuahnya agak kurang tajam, ujar suara seorang bibi dengan nada yang terdengar lebih sebagai kritik daripada saran. Tatapan mata mengarah kepada Aira yang hanya mengangguk kecil, menerima komentar tanpa membalas. Di sisi lain, seorang sepupu lain berbisik kepada temannya, "Aku rasa ini masakan biasa saja. Tidak ada yang istimewa." Bisikan itu terdengar cukup keras hingga sampai ke telinga Aira yang sedang sibuk merapikan piring. Perasaan campur aduk meliputi diri Aira. Di satu sisi, ia tahu bahwa kritik adalah bagian dari proses belajar dan perbaikan. Namun, cara dan tempat kritik itu disampaikan membuatnya merasa tidak dihargai. Ia berusaha menahan air mata yang mulai menggenang, memilih untuk terus melanjutkan tugasnya. Dalam keramaian yang penuh bisik dan tatapan sinis, Aira juga merasakan kehadiran Arya yang berdiri di samping ibu dan anggota keluarga lainnya. Tatapan Arya yang penuh kekhawatiran dan dukungan sesekali tertuju kepadanya, memberi sedikit kekuatan untuk bertahan. Namun, ia juga tahu bahwa dukungan Arya belum sepenuhnya mampu menghalau badai yang mengelilinginya. Rasa ragu suaminya akan reaksi keluarga membuatnya merasa sendirian dalam pertempuran ini. Waktu berlalu perlahan, dan acara makan pun dimulai. Para tamu mulai mencicipi hidangan satu persatu, dengan berbagai ekspresi yang sulit dibaca. Ada yang terlihat menikmati, namun tak sedikit yang masih menyimpan keraguan dan kritik dalam hati. Aira terus mengawasi dari kejauhan, berharap ada senyum tulus atau kata pujian yang bisa menghapus segala rasa sakit dan kelelahan yang dirasakannya selama ini. Namun, yang datang hanyalah bisik-bisik dan pandangan penuh pertanyaan yang seolah menguji setiap gerakannya. Ketika acara hampir selesai, Ibu Arya tiba-tiba berdiri dan berpura-pura merasa kurang sehat. Ekspresi wajahnya berubah menjadi pucat dan matanya mulai berkaca-kaca. Semua orang panik, dan dalam hitungan detik, ia jatuh pingsan di depan mereka. Suasana berubah drastis.
Kepanikan menyebar, dan semua menatap Aira dengan tatapan penuh tuduhan. Bisikan berubah menjadi teriakan, menuduh bahwa masakan Aira lah yang menjadi penyebab ibu mertua jatuh sakit. Aira yang terpana dan penuh luka mencoba membela diri, tetapi suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk rasa takut dan kemarahan keluarga besar. Hatinya terasa hancur, seperti diserang dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, Arya mencoba menenangkan semua orang, berusaha mencari penjelasan yang rasional. Namun, dalam dirinya juga bergolak keraguan yang tak kalah berat. Kejadian itu menjadi titik balik bagi Aira, sebuah ujian yang paling berat dalam hidupnya. Namun, di balik luka dan tuduhan, ada api semangat yang mulai menyala. Ia tahu, ini saatnya membuktikan siapa dirinya sebenarnya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan dan kebenaran yang akan terungkap nanti. Dalam diam, Aira menatap langit malam dari balik jendela kamar, mengumpulkan keberanian untuk menghadapi badai yang akan datang. Ia yakin, dengan keteguhan hati dan cinta, segala rintangan akan bisa dilalui. Dan dari kegelapan malam itu, akan terbit fajar baru yang membawa harapan dan keadilan. Acara keluarga besar itu berlangsung dengan suasana yang awalnya penuh harap dan sedikit ketegangan yang tersembunyi. Semua orang mulai mencicipi hidangan yang sudah disiapkan dengan penuh perhatian oleh Aira. Wajah-wajah yang tadinya sinis dan penuh keraguan kini mulai berubah menjadi penasaran. Ada yang tersenyum kecil dan mengangguk pelan menikmati rasa yang berbeda dari biasanya. Di tengah kehangatan yang mulai merayap, tiba-tiba Ibu Arya yang duduk paling dekat dengan meja makan mulai terlihat gelisah. Wajahnya memucat, keringat dingin muncul di dahinya, dan tangannya gemetar saat mencoba menahan rasa tidak nyaman. Perlahan, ia meraih lengan suaminya dan berkata dengan suara yang bergetar, Aku merasa pusing." Suasana mendadak berubah menjadi panik. Semua mata tertuju pada Ibu Arya, yang perlahan menunduk dan akhirnya terjatuh ke lantai. Teriakan kaget dan rasa cemas mengisi ruangan. Beberapa orang berlari mendekat untuk menolong, sementara yang lain langsung menuding pada Aira dengan tatapan penuh tuduhan. "Apa yang kamu masak? Kenapa ibu sakit seperti ini?" Suara Ibu Arya terdengar tajam meski dari posisi terbaring, mengisyaratkan kecurigaan yang jelas. "Aira, apakah kamu sengaja melakukan ini?" bentak seorang paman yang berdiri di dekat pintu. Suasana menjadi kacau. Berbagai suara menuduh dan bertanya mengalir bersamaan, membuat Aira terdiam membeku, seolah waktu berhenti sesaat. Aira mencoba mengangkat tangan, ingin membela diri, tapi suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk itu. "Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya memasak dengan sepenuh hati." Ia berusaha berkata dengan suara yang bergetar. Namun, tuduhan itu sudah menjadi api yang menyala. Mata-mata keluarga yang sebelumnya hanya menyimpan keraguan kini berubah menjadi pembuktian bahwa Aira adalah biang kerok dari kejadian ini. Bisik-bisik saling berbalas dan ekspresi wajah yang berubah menjadi sinis menambah beban di pundak Aira. Arya, yang selama ini berdiri terpaku, segera maju menghampiri ibunya dan Aira. Ia berusaha menenangkan situasi, tetapi di balik itu, raut wajahnya terlihat penuh kegelisahan dan kebingungan. Ia tidak tahu harus berdiri di pihak siapa dalam badai yang baru saja pecah ini. "Kita harus panggil dokter sekarang juga," ujar Arya dengan suara tegas sambil memanggil seseorang untuk membantu. Namun, tatapannya yang lalu tertuju pada Aira, penuh pertanyaan dan keraguan. Aira menunduk, hatinya hancur oleh tuduhan yang begitu cepat menjatuhkan dirinya. Ia merasa dikelilingi oleh gelombang kebencian yang tidak bisa ia bendung. Namun, di dalam dirinya, ada kemarahan yang perlahan membara, kemarahan yang tidak hanya atas tuduhan itu, tapi atas ketidakadilan yang selama ini ia terima. Kehadiran dokter akhirnya sedikit menenangkan suasana, tapi rasa curiga tidak hilang. Ibu Arya yang sudah mulai sadar tetap menuduh Aira di depan semua orang, membuat suasana semakin memanas. Meski dalam kondisi lemah, Ibu Arya dengan suara lirih tapi penuh tekanan berkata, "Ini semua karena masakanmu. Aku tahu kamu berniat jahat." Aira yang mendengar itu, merasakan dunia runtuh di sekitarnya. Namun, ia sadar, ini bukan saatnya untuk menyerah. Ia bertekad akan membuktikan kebenaran dan membersihkan nama baiknya, sekaligus membuka tabir yang selama ini menutup sifat asli mertua dan keluarganya. Dalam keheningan yang penuh ketegangan itu,
Aira menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri menghadapi badai yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia tahu, perjalanan ini akan sulit dan penuh liku, tapi demi cinta dan harga dirinya, ia harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan dari situ, babak baru dalam hidup Aira dan Arya dimulai. Bukan hanya tentang memasak dan keluarga, tapi tentang keberanian, pengorbanan, dan pembuktian sejati yang tak bisa dihindari. Suasana yang sebelumnya penuh keriangan keluarga kini berubah menjadi medan konflik yang berat dan penuh emosi. Setelah ibu Arya terjatuh dan menuduh Aira sebagai penyebab keracunan, seluruh anggota keluarga segera membentuk kubu-kubu yang jelas, membela sang mertua dengan suara lantang, sementara Aira yang menjadi sasaran tuduhan hanya bisa berdiri terpaku dengan perasaan terluka dan terasing. Seorang paman yang dikenal vokal langsung menyuarakan pendapatnya dengan nada tinggi. Tidak mungkin ini kebetulan. Siapa lagi kalau bukan Aira yang sengaja berbuat jahat? Bukankah kita semua tahu bagaimana sikapnya selama ini? Tidak pernah benar di mata ibu kami. Bibi di sampingnya mengangguk setuju, menambahkan, benar sekali. Kita harus segera mengambil tindakan agar kejadian ini tidak terulang. Seharusnya menantu seperti dia bisa belajar untuk lebih menghormati dan menjaga keluarga. Komentar-komentar pedas itu disambut oleh sebagian besar anggota keluarga dengan anggukan dan gumaman setuju. Suasana berubah menjadi semakin panas, suara-suara saling tumpang tindih, dan kata-kata yang menghakimi Aira bertebaran di seluruh ruangan. Rasa sakit dan kecewa menyergap hati Aira semakin dalam. Ia merasa bukan hanya disalahkan tanpa bukti, tapi juga dicemooh dan dijauhi oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Beberapa dari mereka bahkan mengingat kembali berbagai kesalahan kecil Aira yang selama ini dianggap sebagai bukti bahwa ia tidak layak dipercaya. Ingat saat pesta ulang tahun Arya tahun lalu? Masakannya juga kurang enak dan ibu hampir jatuh karena tersandung, ujar seorang sepupu dengan penuh sindiran. Aira berusaha menahan air mata, menyadari bahwa kata-kata itu bukan sekadar omongan kosong, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk menjatuhkan harga dirinya. Ia merasa seperti terkepung dalam lingkaran tuduhan dan prasangka yang tidak pernah habis. Meski begitu, ia tetap berusaha menjaga kepala tetap tegak dan suara tetap tenang saat mencoba membela diri. Ini tidak benar, suaranya bergetar saat mencoba menjelaskan. Saya tidak pernah berniat mencelakai ibu. Saya memasak dengan sepenuh hati dan sebaik mungkin. Tolong jangan langsung menuduh tanpa bukti. Namun, suaranya tenggelam dalam keributan yang semakin membesar. Kata-katanya tidak mampu menembus dinding prasangka dan kebencian yang telah terbentuk di antara mereka. Beberapa orang bahkan membalas dengan nada sinis, "Kamu hanya pandai beralasan, tapi tindakanmu yang berbicara." Di tengah kekacauan itu, Arya berdiri terpaku, pikirannya bagaikan berada di dua dunia yang saling bertolak belakang. Ia mencintai Aira, tahu bahwa istrinya bukanlah wanita jahat seperti yang dituduhkan, namun ikatan darah dan hormatnya kepada ibu membuatnya merasa terbelah. Ia berusaha mencari jalan tengah, tapi setiap langkah yang diambilnya terasa berat dan penuh dilema. Ia ingin membela Aira, tapi takut akan memicu pertengkaran yang lebih besar dengan keluarganya. Ia ingin mempercayai ibu dan keluarganya, namun suara hatinya menuntut keadilan bagi istrinya sendiri. Kebingungan itu membuatnya terdiam. Wajahnya menunjukkan ketegangan dan kesedihan yang mendalam. Dalam beberapa saat, Arya mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Tolong, kita harus tenang dan mencari tahu kebenarannya dulu sebelum membuat keputusan," ucapnya dengan suara yang bergetar, namun tidak banyak yang memperhatikan. Seorang paman dengan suara keras memotong, "Ini bukan saatnya berdebat. Ibu kita butuh perhatian, dan Aira harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi." Ketegangan di ruangan itu semakin meningkat, dan Arya merasa semakin terjebak. Ia memandang Aira yang berdiri diam, wajahnya yang dulu cerah kini dipenuhi kecemasan dan luka. Rasa bersalah menghantui Arya, karena ia belum mampu menjadi pelindung yang diharapkan istrinya. Aira yang merasakan kebingungan dan ketidakpastian suaminya, berusaha keras menahan harap dan rasa kecewa yang menggunung. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah Arya akan mampu bersikap tegas dan berdiri di sampingnya, ataukah ia akan terus terombang-ambing dalam pusaran konflik keluarga yang tiada akhir. Sementara itu, keluarga Arya semakin memperkuat posisi mereka,
membangun narasi bahwa Aira adalah sumber masalah yang harus segera disingkirkan. Suara-suara yang mendukung mertua semakin lantang, dan upaya Aira untuk membuktikan ketidakbersalahannya terasa sia-sia. Di tengah segala tekanan itu, Arya menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu, keputusan yang akan ia ambil selanjutnya akan menentukan masa depan rumah tangganya dan hubungan antara semua pihak yang terlibat. Ia bertekad untuk mencari kebenaran dengan kepala dingin dan hati terbuka, meskipun jalan yang harus ditempuh tidak akan mudah. Arya menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya milik Aira, tapi juga perjuangan bersama yang harus mereka jalani demi menjaga cinta dan keharmonisan keluarga yang selama ini mereka impikan. Dalam keheningan yang menggantung setelah keributan mereda, Arya menggenggam tangan Aira dengan lembut, memberikan kekuatan yang ia tahu sangat dibutuhkan saat itu. Mata mereka bertemu, menyampaikan pesan tanpa kata bahwa mereka tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Dan di sanalah, di tengah badai tuduhan dan kebingungan, benih harapan mulai tumbuh. Harapan bahwa cinta dan kejujuran akan membawa mereka keluar dari kegelapan, dan bahwa suatu saat nanti, kebenaran akan terungkap dan membawa kedamaian bagi semua. Aira berdiri di tengah hiruk-pikuk keluarga besar yang masih bergemuruh dengan suara tuduhan dan bisik-bisik sinis. Tubuhnya terasa berat, seolah-olah setiap kata yang dilemparkan kepada dirinya adalah beban yang menekan hingga hampir membuatnya runtuh. Namun, di dalam dadanya, ada nyala api yang perlahan menyala, api yang tak pernah padam, api kemarahan dan keadilan yang selama ini terpendam di balik kesabaran yang tak berujung. Selama ini, ia memilih diam. Memilih menelan semua hinaan, cemoohan, dan perlakuan tidak adil dengan harapan bahwa waktu dan kerja keras akan membuka mata mereka. Namun, malam itu, semuanya berubah. Rasa terzalimi yang membuncah menggerakkan hatinya untuk tidak lagi menjadi korban bisu. Ia tahu, diam hanya akan memperkuat bayang-bayang ketidakadilan yang selama ini menghantui hidupnya. Dengan suara yang sedikit bergetar namun penuh ketegasan, Aira menarik napas dalam-dalam dan membuka mulutnya untuk pertama kalinya sejak tuduhan itu dilemparkan. "Saya bukan siapa-siapa yang bisa kalian tuduh seenaknya," katanya pelan, namun suaranya mulai menguat seiring setiap kata yang terucap. "Saya sudah berusaha dengan segala kemampuan saya, memasak dengan sepenuh hati, menjaga rumah dan keluarga, tapi yang saya dapat hanyalah penghinaan dan tuduhan yang tidak berdasar." Suasana seketika berubah menjadi sunyi. Semua mata tertuju padanya. Beberapa terlihat terkejut, yang lain mulai bergumam tak percaya. Namun, Aira tak berhenti. "Saya bukan orang yang ingin membuat masalah, tapi saya juga bukan wanita yang bisa diperlakukan seperti ini. Saya punya harga diri, saya punya hak untuk membela diri dan menunjukkan siapa saya sebenarnya." Ia melangkah maju, menatap satu persatu wajah-wajah yang selama ini menyimpan prasangka dan kebencian. "Jika kalian benar-benar mengenal saya, kalian tahu bahwa saya bukan tipe orang yang dengan sengaja menyakiti siapapun, apalagi keluarga sendiri. Tuduhan ini bukan hanya menghancurkan saya, tapi juga merusak hubungan yang seharusnya kita jaga bersama." Tiba-tiba, ada keberanian yang membara di dalam dirinya. Ia tidak ingin lagi menjadi wanita yang terdiam di balik bayang-bayang ketakutan. "Saya memilih untuk berdiri di sini, bukan untuk membalas dengan kata-kata kasar, tapi untuk membuktikan dengan tindakan bahwa saya pantas dihargai dan diterima." Aira menarik napas panjang, menguatkan dirinya. "Saya akan menghadapi semua ini dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Tidak dengan kemarahan yang menghancurkan, tapi dengan cara yang elegan dan penuh hormat. Karena saya percaya, kebenaran dan ketulusan tidak pernah bisa dikalahkan oleh prasangka dan kebohongan." Kata-katanya menggema di ruangan itu, membawa getaran yang tak terduga. Beberapa anggota keluarga mulai melihat Aira dengan pandangan baru. Ada rasa hormat yang tumbuh meski masih diselimuti keraguan. Ibu Arya yang selama ini selalu dingin, memperhatikan dengan tatapan tajam namun tersembunyi rasa terkejut. Arya yang berdiri di samping Aira merasakan kebanggaan dan kekaguman yang mendalam terhadap istrinya. Ia tahu, perjuangan Aira bukanlah sesuatu yang mudah, dan kini dia melihat sisi lain dari wanita yang dicintainya. Seorang pejuang yang tidak hanya mampu bertahan, tapi juga mampu bangkit dan melawan dengan cara yang terhormat. Aira kemudian menatap Arya, berkata dengan suara yang lebih lembut, "Aku butuh kamu di sisiku, bukan hanya sebagai suami,
tapi sebagai pelindung dan sahabat. Bersama, kita akan melalui ini semua dan membuktikan siapa kita sebenarnya. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, sebuah babak baru dalam hidup Aira dan Arya dimulai. Bukan lagi tentang kesunyian dan ketakutan, tapi tentang kekuatan, keberanian, dan cinta yang mampu menghadapi segala rintangan. Aira tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, namun kini dia siap untuk menempuhnya dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Dalam keheningan yang menyelimuti ruangan, Aira merasa bahwa dirinya telah menemukan suara dan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ia tidak lagi takut untuk menghadapi dunia, karena ia tahu, kebenaran dan ketulusan akan selalu menjadi pelindung terbaik dalam setiap perjuangan hidup. Aira duduk di sudut ruang tamu yang sepi, matanya menatap tajam ke arah ibunya Arya yang sedang berbincang dengan para tamu. Sejak kejadian di acara keluarga besar yang lalu, hatinya tidak lagi bisa menerima perlakuan tidak adil tanpa perlawanan. Diam-diam, ia mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya, mengamati, mengumpulkan bukti, dan memahami sifat asli mertua yang selama ini tersembunyi di balik topeng keramahan yang dipertunjukkan di depan banyak orang. Awalnya, Aira hanya memperhatikan hal-hal kecil, cara ibu mertua berbicara, gestur tubuhnya ketika berbicara dengan anggota keluarga lain, bahkan nada suaranya yang terkadang berubah menjadi dingin dan tajam ketika tak ada yang melihat. Ia mulai mencatat dalam hati setiap peristiwa yang menurutnya aneh atau mencurigakan. Suatu sore, ketika ibu Arya sedang berbincang dengan tetangga dekat yang juga sering berkunjung ke rumah, Aira dengan sengaja berada tidak jauh dari mereka. Ia mendengar percakapan yang membuat darahnya berdesir. "Kamu tahu, aku sudah lama tidak suka dengan Aira. Dia terlalu sederhana dan tidak sesuai dengan standar keluarga kami," kata ibu Arya dengan nada rendah, seolah berbicara rahasia. "Tapi aku harus berhati-hati agar Arya tidak curiga. Aku tidak ingin rusak hubungan keluarga." Kata-kata itu jelas bukan untuk didengar, tapi Aira berhasil menangkapnya. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap ibu Arya yang selama ini dianggap hanya keras dan kritis. Ada niat licik dan manipulatif yang mulai terungkap. Aira pun mulai lebih teliti mengamati interaksi mertua dengan anggota keluarga lain. Ia menyadari bagaimana ibu Arya sering memanipulasi situasi untuk menjatuhkan harga dirinya dan menutupi kesalahan keluarga. Misalnya, ketika ada kerusakan kecil di rumah, ibu Arya selalu mencari kambing hitam, dan hampir selalu menunjuk Aira sebagai penyebabnya, meski faktanya itu terjadi karena kelalaian anggota keluarga lain. Dalam sebuah kesempatan lain, Aira melihat bagaimana ibu Arya secara halus mengadu domba antara Arya dan saudaranya dengan berkata di depan mereka berdua, "Kamu harus lebih waspada dengan menantumu. Aku khawatir dia tidak benar-benar mencintai Arya." Kalimat yang terucap seolah sederhana, tapi efeknya menghancurkan rasa percaya Arya kepada istrinya. Aira juga memperhatikan bagaimana mertua menggunakan isu-isu keluarga yang sensitif sebagai senjata untuk mengendalikan anggota keluarga lain. Ia menyebarkan rumor dan cerita yang tidak berdasar, tapi cukup untuk membuat suasana menjadi panas dan penuh kecurigaan. Hal-hal kecil itu, yang tampak sepele di mata orang lain, bagi Aira menjadi petunjuk-petunjuk penting. Ia mulai mengumpulkan bukti secara perlahan, dari rekaman percakapan, catatan harian, hingga kesaksian dari tetangga yang juga pernah menjadi korban dari sikap licik ibu Arya. Dalam hatinya, Aira bertekad bahwa bukti-bukti ini akan menjadi senjata untuk melawan ketidakadilan yang selama ini ia terima. Ia tidak ingin membalas dengan kekerasan atau kata-kata kasar, tapi dengan fakta yang tak bisa dibantah dan kebenaran yang harus dibuka ke publik. Hari demi hari, Aira menjalani rutinitas barunya. Di balik senyum yang masih dipaksakan di hadapan keluarga besar, ia menyimpan rencana yang matang dan hati yang semakin kuat. Ia tahu, menghadapi mertua bukanlah hal mudah, tapi sekarang ia sudah tidak takut lagi. Setiap bukti yang berhasil dikumpulkan menjadi batu pijakan untuk langkah berikutnya. Aira juga mulai membuka komunikasi dengan Arya secara perlahan, berbagi apa yang ia temukan dan merencanakan cara terbaik untuk menghadapinya bersama. Meski Arya sempat ragu dan takut, dukungan dan ketegasan Aira membangkitkan keberaniannya untuk ikut melawan ketidakadilan. Dalam perjalanan itu, Aira juga menemukan sisi lain dari dirinya yang sebelumnya tersembunyi. Seorang wanita yang bukan hanya sabar dan lemah lembut, tapi juga cerdas, kuat, dan penuh strategi. Ia belajar untuk tidak hanya bertahan,
tapi juga mengambil alih kendali atas nasibnya sendiri. Sementara itu, perlahan tapi pasti, dinamika keluarga mulai berubah. Beberapa anggota keluarga yang awalnya ikut terpengaruh oleh sikap mertua mulai membuka mata dan berpikir ulang tentang perlakuan yang diberikan kepada Aira. Mereka mulai melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan bahwa wanita sederhana ini bukanlah musuh seperti yang selama ini mereka duga. Aira tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Namun, ia yakin dengan kekuatan bukti dan ketulusan hati, kebenaran akan terungkap. Dan ketika saat itu tiba, bukan hanya harga dirinya yang akan dibersihkan, tapi juga kehormatan dan kedamaian yang selama ini hilang dari rumah tangganya. Dalam sunyinya malam, Aira menatap langit penuh bintang, memetik kekuatan dari cahaya yang terpancar jauh di atas sana. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah menyerah. Karena inilah perjuangan seorang wanita yang dicintai, dihargai, dan siap menghadapi dunia dengan kepala tegak dan hati penuh keberanian. Arya duduk di ruang kerjanya, lampu meja yang redup hanya menerangi sebagian wajahnya yang penuh tanda-tanda kelelahan dan kegelisahan. Sepanjang hari pikirannya bergolak, antara perasaan yang bertabrakan dan tanggung jawab yang menekan. Di tangannya tergenggam beberapa lembar catatan dan rekaman suara yang diserahkan oleh Aira, bukti-bukti yang selama ini ia abaikan, kini perlahan membuka tabir kebenaran yang selama ini tersembunyi. Sejak awal pernikahan, Arya telah berusaha menjadi jembatan penghubung antara keluarganya dan istrinya. Ia ingin menjaga kedamaian, menciptakan keharmonisan, dan menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Namun, kenyataan tak pernah semudah itu. Ketika tuduhan demi tuduhan yang dialamatkan kepada Aira mulai terbukti tak berdasar, Arya mulai merasakan retakan dalam ikatan yang selama ini ia bangun dengan keluarga. Hari-hari berlalu, dan bukti demi bukti yang dikumpulkan Aira terus menumpuk. Arya menyimak setiap rekaman dengan seksama, membaca ulang catatan-catatan kecil yang berisi pengamatan dan kesaksian dari berbagai pihak yang tak terduga. Setiap kali menemukan sebuah fakta baru, hatinya berdebar antara kebingungan dan kelegaan. Ia mulai sadar bahwa selama ini ia hidup dalam kebohongan yang terstruktur rapi. Namun, semakin dalam Arya menyelami fakta, semakin besar pula konflik batin yang menghantui dirinya. Di satu sisi, ada cinta yang mendalam kepada istrinya, wanita yang telah berbagi suka dan duka bersamanya. Ia tahu betapa Aira telah berjuang dan bertahan menghadapi tekanan yang tidak mudah. Di sisi lain, ada loyalitas yang melekat kuat terhadap ibunya, wanita yang membesarkannya, membentuk dirinya, dan menjadi sosok penting dalam hidupnya. Pertentangan itu menjadi beban yang tak tertahankan. Arya merasakan dirinya terperangkap dalam pusaran emosi yang kompleks. Ia ingin membela Aira, menunjukkan bahwa ia berdiri di sisi istrinya, tapi ia juga tak ingin menyakiti hati ibunya dan merusak hubungan keluarga yang sudah bertahun-tahun terjalin. Malam itu, Arya menatap foto pernikahannya dengan Aira yang terpajang di meja. Senyum bahagia yang terpancar di wajah mereka menjadi pengingat akan janji dan komitmen yang pernah diucapkan. Namun, realita yang dihadapi kini jauh dari gambaran indah itu. Ia tahu, untuk menyelamatkan rumah tangganya, ia harus membuat pilihan yang sulit. Dengan hati yang berat, Arya menghubungi Aira dan mengajaknya bertemu di tempat yang tenang. Saat mereka duduk berdua, Arya membuka semua yang ada di pikirannya. Ia menceritakan kebingungannya, ketakutannya, dan keinginannya untuk melakukan yang terbaik bagi mereka berdua. Aira mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami pergulatan suaminya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang bagaimana mereka bisa membangun kembali kepercayaan dan keharmonisan yang sempat retak. Percakapan itu menjadi momen penting bagi mereka. Arya berjanji akan berdiri di sisi Aira, melindunginya dari segala ketidakadilan, dan bersama-sama menghadapi keluarga besar yang selama ini menjadi sumber konflik. Ia juga bertekad untuk berkomunikasi dengan ibunya, menjelaskan fakta yang sebenarnya, dan mengajak keluarga untuk membuka hati. Namun, ia sadar bahwa proses itu tidak akan mudah. Butuh waktu, kesabaran, dan keberanian untuk mengubah pandangan dan sikap yang sudah mengakar dalam keluarga. Tapi kali ini, Arya tidak akan mundur. Ia siap menghadapi segala konsekuensi demi cinta dan keadilan. Dalam beberapa minggu berikutnya, Arya mulai mengambil langkah nyata.
Ia mengajak ibunya berbicara dengan lembut namun tegas, menunjukkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan Aira. Meskipun Ibu Arya awalnya menyangkal dan menolak, kejujuran Arya dan fakta yang tak terbantahkan mulai meruntuhkan tembok pertahanan yang selama ini dibangun. Perlahan, suasana di rumah mulai berubah. Ada ketegangan yang berkurang, ada ruang untuk dialog dan pengertian yang mulai terbuka. Keluarga yang dulu penuh dengan prasangka kini mulai mempertanyakan sikap mereka sendiri. Arya dan Aira bekerja bersama, menguatkan satu sama lain, dan membangun kembali kepercayaan yang sempat hilang. Dalam hati Arya, konflik batin yang dulu menghantui kini mulai mereda. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak harus membuatnya memilih antara dua pihak, tapi justru mengajarkan bagaimana mengharmoniskan keduanya. Ia belajar bahwa menjadi suami dan anak bukanlah tentang mencari kemenangan, tapi tentang menjaga keseimbangan, kejujuran, dan kasih sayang. Perjalanan ini belum selesai, tapi dengan setiap langkah yang diambil, Arya dan Aira semakin yakin bahwa mereka bisa melewati badai dan menemukan kedamaian yang hakiki. Cinta dan keberanian menjadi pilar yang menguatkan mereka, membawa harapan baru untuk masa depan yang lebih cerah dan penuh kebahagiaan. Aira menghela napas panjang saat berdiri di depan keluarga besar yang berkumpul di ruang tamu rumah Ibu Arya. Ruangan yang semula penuh dengan bisik-bisik penuh prasangka dan tatapan tajam kini menjadi saksi momen yang penuh ketegangan dan perubahan. Kali ini, bukan hanya tentang masakan atau tuduhan tanpa dasar. Ini adalah saat di mana kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai dibuka lebar, dan tabir kepura-puraan mulai tersingkap. Dengan suara yang tegas namun terkontrol, Aira memulai pembicaraannya. Selama ini, saya diam dan menahan segala perlakuan yang tidak adil, katanya, menatap satu persatu anggota keluarga yang hadir. Namun, saya tidak bisa terus diam ketika kebenaran disembunyikan dan saya menjadi korban dari kebohongan dan manipulasi. Aira melanjutkan dengan menyampaikan bukti-bukti yang telah dikumpulkannya selama ini. Percakapan rahasia, pengakuan dari tetangga, dan kejadian-kejadian kecil yang menunjukkan sifat asli mertua yang licik dan manipulatif. Setiap fakta yang diungkap membuat suasana menjadi hening, seolah udara di ruangan itu berubah menjadi lebih berat dan penuh arti. Beberapa anggota keluarga mulai saling bertukar pandang, wajah mereka menunjukkan tanda-tanda kebingungan dan ketidakpercayaan. Ada yang mulai merasakan bahwa selama ini mereka mungkin telah salah menilai Aira dan terlalu mempercayai satu pihak saja. Bisik-bisik pun berubah menjadi pertanyaan yang lebih serius, membuka ruang bagi dialog dan refleksi. Ibu Arya yang duduk di sudut ruangan menatap tajam ke arah Aira. Wajahnya berubah dari dingin menjadi penuh kemarahan dan kepanikan. Namun, ia terdiam ketika Aira menegaskan bahwa kebenaran harus diungkap demi keadilan dan keharmonisan keluarga. Seorang paman yang selama ini selalu membela Ibu Arya tiba-tiba angkat bicara. Jika semua ini benar, maka kita harus merenungkan sikap kita selama ini. Tidak adil jika kita membiarkan prasangka dan kebencian menguasai hati kita. Seorang bibi lain menimpali, kita tidak boleh buta dan tuli terhadap kebenaran. Jika ada kesalahan, kita harus memperbaikinya demi kebaikan bersama. Reaksi-reaksi ini menjadi titik balik dalam dinamika keluarga. Perlahan, sikap sinis dan ketidakpercayaan yang selama ini menghantui hubungan mereka mulai pudar, digantikan oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami. Aira merasa lega dan bahagia melihat perubahan kecil itu, meski ia tahu perjuangan belum selesai. Arya yang berdiri di samping Aira memegang tangannya erat, memberikan dukungan tanpa kata. Ia tahu betapa berat beban yang harus ditanggung istrinya, dan betapa besar keberanian yang telah ditunjukkan malam itu. Keluarga mulai membuka diskusi yang lebih terbuka, membicarakan masa lalu dan kesalahan yang mungkin telah dibuat. Ada permintaan maaf yang tersampaikan, ada pengakuan yang keluar dari hati. Meski tidak semua pihak langsung berubah, momen itu menjadi awal dari proses penyembuhan dan rekonsiliasi. Aira dan Arya menyadari bahwa cinta dan kebenaran adalah fondasi yang harus dijaga untuk membangun keluarga yang harmonis. Mereka berdua siap melangkah maju, menghadapi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik bersama keluarga yang kini mulai belajar menerima dan memahami. Di akhir pertemuan, suasana yang tadinya penuh ketegangan berubah menjadi harapan yang nyata. Meski perjalanan masih panjang, cahaya kebenaran dan keadilan telah menyinari jalan mereka,
membuka lembaran baru dalam kisah kehidupan yang penuh liku namun penuh arti. Mertua, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang paling berkuasa dan dihormati dalam keluarga, kini mulai merasakan runtuhnya kedudukannya. Wibawa yang selama puluhan tahun dibangun dengan tegas dan kadang penuh ketakutan, mulai retak satu persatu di hadapan mata keluarga yang kini mulai membuka mata dan pikiran. Pada awalnya, Ibu Arya masih mencoba mempertahankan citra sebagai wanita yang kuat dan tidak tergoyahkan. Ia berusaha menutupi kegelisahan dengan sikap dingin dan tatapan yang menusuk, mencoba meyakinkan semua orang bahwa ia masih menjadi pusat kekuasaan. Namun, perlahan-lahan, kata-kata dan tindakan yang selama ini menjadi senjatanya kini berbalik menyerangnya sendiri. Ketika bukti-bukti yang dikumpulkan Aira dipaparkan dan didengar oleh seluruh anggota keluarga, kesunyian menggantung berat. Beberapa anggota keluarga mulai mempertanyakan sikap keras dan manipulatif Ibu Arya, yang selama ini dianggap wajar dan bahkan diterima sebagai norma. Sekarang, mereka melihat sisi lain yang selama ini tersembunyi, sifat licik dan penuh kepura-puraan yang menciptakan keretakan dan ketidakadilan. Rasa marah yang selama ini tertahan dalam dada Ibu Arya akhirnya meledak saat ia merasa posisi dan kehormatannya mulai terancam. Di hadapan seluruh keluarga, ia tidak mampu lagi menyembunyikan amarah dan kekecewaan yang membuncah. Dengan suara yang bergetar, ia mulai menyalahkan Aira atas segala kekacauan yang terjadi, berusaha membalikkan keadaan dengan mengungkapkan penyesalan dan kemarahan yang terpendam. "Saya sudah melakukan semua ini demi keluarga," ucapnya dengan nada tinggi, matanya menyala penuh kemarahan. "Namun, kalian malah mempercayai wanita yang datang dari latar belakang sederhana dan tidak tahu sopan santun ini. Apakah ini balasan yang saya dapatkan setelah berusaha menjaga kehormatan keluarga?" Kemarahan dan penyesalannya meluap, membuat suasana semakin tegang. Beberapa anggota keluarga mencoba menenangkan, sementara yang lain hanya terdiam, terkejut oleh luapan emosi yang selama ini tersembunyi di balik topeng ketegasan. Namun, kemarahan Ibu Arya tidak mampu menutupi fakta yang telah terbuka. Keluarga mulai menyadari bahwa kekuasaan yang selama ini ia pegang justru menjadi sumber perpecahan dan penderitaan. Wibawa yang dulu mengintimidasi kini berubah menjadi beban yang harus ditanggung sendiri. Di tengah suasana yang kacau, Aira berdiri dengan kepala tegak, menatap Ibu Arya dengan tatapan yang penuh ketegasan namun tidak ada kebencian. Ia tahu bahwa kemarahan itu adalah hasil dari ketakutan dan kehilangan kendali, dan ia memilih untuk menghadapi semuanya dengan keberanian dan ketenangan. Suara Arya yang selama ini ragu mulai terdengar lebih tegas, mendukung istrinya dan mengajak keluarga untuk melihat ke depan dengan hati terbuka. Ia mengingatkan bahwa keluarga adalah tentang cinta, pengertian, dan saling mendukung, bukan tentang dominasi dan kepura-puraan. Perlahan-lahan, suasana mulai berubah. Meskipun luka dan ketegangan masih terasa, ada ruang untuk dialog dan penyembuhan. Ibu Arya mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan dari mengendalikan orang lain, tapi dari kemampuan untuk mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. Momen itu menjadi awal dari perubahan besar dalam keluarga. Ibu Arya yang dulu penuh amarah kini mulai membuka diri untuk belajar dan menerima. Keluarga yang sempat terpecah mulai bersatu kembali, membangun kembali kepercayaan dan kasih sayang yang sempat hilang. Di tengah perubahan itu, Aira dan Arya berdiri sebagai simbol kekuatan dan keteguhan, membuktikan bahwa cinta dan kebenaran mampu mengalahkan segala rintangan dan membawa kedamaian sejati. Perjalanan mereka mungkin masih panjang, tapi dengan hati yang tulus dan niat yang baik, masa depan yang lebih cerah kini bukan lagi sekadar impian. Di bawah langit yang mulai cerah setelah badai yang panjang, Arya dan Aira perlahan menyusun kembali pondasi rumah tangga mereka yang pernah retak. Keduanya memahami bahwa membangun kembali keharmonisan bukanlah hal yang instan, melainkan sebuah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, komunikasi yang jujur, dan keinginan kuat untuk saling mengerti. Setiap pagi, mereka memulai hari dengan rutinitas sederhana namun penuh makna. Arya yang kini lebih sadar akan beban yang ditanggung Aira, tak segan membantu pekerjaan rumah yang dulu dianggap remeh. Sementara Aira, dengan semangat baru, membagi tugas dengan Arya, menghilangkan beban yang dulu sering membuatnya lelah sendirian. Kebersamaan itu bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang saling memberi ruang untuk bernafas dan berbagi. Mereka juga mulai membangun kebiasaan baru dalam berkomunikasi.
Tidak ada lagi kata-kata yang disimpan rapat karena takut menyakiti, melainkan dialog yang terbuka dan penuh pengertian. Saat ada masalah, mereka duduk bersama mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Kepercayaan yang dulu pernah retak kini berangsur tumbuh kembali, menguatkan ikatan yang menjadi dasar rumah tangga mereka. Di tengah perjalanan itu, keluarga besar mulai menunjukkan perubahan sikap terhadap Aira. Meskipun tidak semua orang langsung menerima, ada sinyal positif yang mulai muncul. Beberapa anggota keluarga yang dulu sinis kini berusaha mengenal Aira lebih dalam, mencoba melihat sisi baik yang selama ini tersembunyi di balik prasangka. Ibu Arya, meski masih menyimpan sisa-sisa kekerasan hati, mulai melunak. Ia menyadari bahwa Aira bukan lagi sosok yang mudah dijadikan kambing hitam, melainkan seorang wanita yang kuat dan pantas dihormati. Momen-momen kecil, seperti Aira membantu menyiapkan acara keluarga atau menjaga hubungan dengan anggota keluarga lain, mulai dihargai meski masih dengan sikap hati-hati. Namun, sisa-sisa konflik masih ada, seperti bayangan yang mengikuti langkah mereka. Kadang komentar sinis terlontar tanpa disadari, atau tatapan dingin kembali muncul di saat-saat tertentu. Tapi Arya dan Aira belajar untuk tidak membiarkan hal-hal itu merusak suasana hati mereka. Mereka memahami bahwa perubahan sikap tidak terjadi dalam semalam dan membutuhkan waktu untuk benar-benar meresap. Dalam menghadapi dinamika keluarga, mereka memilih untuk tetap bersatu, saling mendukung, dan menjaga komitmen yang telah diperbaharui. Setiap ujian yang datang menjadi kesempatan untuk memperkuat cinta dan pengertian di antara mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang membangun rumah tangga yang harmonis, tapi juga tentang membentuk keluarga yang mampu menerima dan tumbuh bersama. Momen-momen kebersamaan yang sederhana, seperti makan malam bersama, berjalan-jalan di taman, atau berbincang santai di malam hari, menjadi sumber kebahagiaan dan penguat hubungan mereka. Tawa dan senyum yang kini sering menghiasi hari-hari mereka menjadi bukti bahwa cinta dan kesabaran mampu melewati segala rintangan. Arya dan Aira juga mulai merencanakan masa depan dengan lebih optimis. Mereka berbicara tentang impian, harapan, dan langkah-langkah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dukungan satu sama lain menjadi fondasi yang kokoh, membuat mereka siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang. Perjalanan mereka membangun kembali rumah tangga bukan hanya soal memperbaiki hubungan pribadi, tapi juga membuka ruang bagi keluarga besar untuk menerima dan menghargai Aira sebagai bagian yang tak terpisahkan. Meskipun perjalanan itu masih panjang dan penuh liku, mereka yakin bahwa dengan cinta, kesabaran, dan keteguhan hati, masa depan yang penuh kebahagiaan bukanlah sekadar angan. Dalam setiap langkah yang diambil, Arya dan Aira terus belajar, tumbuh, dan saling menguatkan. Mereka percaya bahwa harmonisasi keluarga adalah sebuah proses, dan mereka siap menjalani proses itu bersama, dengan hati yang terbuka dan semangat yang tak pernah padam. Dengan begitu, mereka membangun bukan hanya sebuah rumah tangga, tapi sebuah keluarga yang penuh cinta, pengertian, dan harapan untuk hari esok yang lebih cerah. Di sebuah pagi yang teduh, sinar matahari menyusup pelan melalui jendela kamar tidur Arya dan Aira. Udara segar membawa harapan baru, menandai babak baru dalam kehidupan mereka yang penuh liku. Setelah segala pergulatan dan perjuangan, kini keduanya berdiri dengan keyakinan yang lebih kuat, siap menatap masa depan yang penuh ketulusan dan kebersamaan. Aira menatap Arya dengan senyum tulus, seolah mengucapkan terima kasih tanpa kata atas semua dukungan dan pengertian yang selama ini ia terima. Arya membalas dengan pelukan hangat yang menyeratkan janji untuk selalu ada di sisi Aira, tidak hanya sebagai suami, tetapi sebagai sahabat dan pelindung. Mereka tahu, perjalanan tidak akan selalu mulus. Namun, bersama, mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi segala badai. Rumah tangga yang dulu rapuh kini mulai kokoh, dibangun dengan fondasi cinta, kepercayaan, dan pengertian yang tulus. Di balik kehangatan itu, masih tersimpan bayang-bayang masa lalu dan sisa konflik yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam keluarga besar. Namun, Arya dan Aira memilih untuk tidak terjebak dalam bayang-bayang tersebut. Mereka membuka lembaran baru, menulis cerita hidup yang baru dengan tinta keikhlasan dan harapan. Kisah mereka bukan hanya tentang mengatasi rintangan dan menyembuhkan luka, tapi juga tentang menemukan makna cinta sejati dan arti sebuah keluarga. Mereka belajar bahwa setiap permasalahan adalah pelajaran berharga,
Setiap kesulitan adalah ujian untuk memperkuat ikatan hati. Kepada para pembaca yang telah mengikuti perjalanan ini, izinkan saya mengakhiri dengan sebuah pesan. Dalam hidup, kita akan menghadapi tantangan yang menguji keteguhan dan keberanian. Namun, dengan hati yang tulus dan semangat yang tidak pernah padam, kita mampu melewati segala rintangan dan menemukan kebahagiaan sejati. Jangan pernah takut untuk berdiri tegak, berbicara jujur, dan memperjuangkan apa yang kita yakini benar. Karena di balik setiap perjuangan, ada harapan dan cahaya yang menanti untuk ditemukan. Salam hangat dan terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga setiap langkah yang Anda ambil selalu diberkati dengan keberanian, kebijaksanaan, dan cinta yang mendalam. Hingga kita bertemu kembali di cerita berikutnya, tetaplah kuat dan percaya bahwa hidup selalu memberikan kesempatan kedua untuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.